wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Dari Joko Tarub dan Mbok Rondo bertani di padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang melelap, Joko Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur dan keluar dari rumah. Ternyata cuma mimpi. Dalam kenyataan juga tidak apa-apa sih. Lebih baik itu saja dulu lah. Saat Joko Tarub sedang melamun, tiba-tiba dengan ayam jantan sekokok memanjang dari sebelah pagi. Ibu Joko Tarub terbangun dari tidur. Siang hari ketika Mbok Rondo sedang menyapu halaman rumah, Pak Ranu tetangga sebelah menghampirinya. Mendengar lihat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Joko Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Rondo tidak ingin menjauhi anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun ia menyadari kalau Joko Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Yo betul, coba nggak teko rekam dalam diri, diri. Dari berganti hari, Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Joko Tarub dan Laraswati. Ia takut Joko Tarub tersinggung. Mungkin Joko Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan Mbok Rondo lupa akan niatnya semula. Joko Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Dia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari penelitian ayahnya. Pagi itu Joko Tarub telah siap berburu ke hutan. Bu, aku harus dalam bisa ya. Tak lama kemudian di hutan, Joko Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya sangat senang. Namun sayang begitu Joko Tarub sedang berjalan pulang membawa si buranya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerang dan membawa menjangan itu pergi. Sial. Baru kali ini aku mengalami nasib seperti ini. Menjaga dimakan macan. Aku lapar. Lebih baik aku pulang. Semoga ibuku mengerti keadaanku. Nasib sial belum mau meninggalkan Joko Tarub setelah berjalan dan menunggu beberapa kali. Pulang sekali. Hari sudah mulai siang. Tidak ada hewan berbulan yang lewat. Lebih baik aku pulang saja. Ketika Joko Tarub memulai memasuki desanya, Ada apa kok orang-orang kalau apa kok ngomong mau dia tempat-tempat ngayu kayak kalau tanda ini itu gak kayaknya aneh-aneh. Joko Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan.
seolah-olah mengerti dan menolak orangnya. Maka dua taruh lalu tertuju pada sosok tubuh yang berdiri lalu berada di depan di ruang tengah. Beberapa detik kemudian dua taruh menyadari kalau ibunya telah meninggal. Dua taruh tak dihiraukan menahan dari mata. Inilah bukti atas tindakan dulu yang dirasakan dalam hidupnya. Dua taruh tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Mereka tak lama bahwa istrinya yang menemukan barangnya telah meninggal dunia dalam tubuhnya pasti tak dihiraukannya. Dia para teman asiknya yang dibaca parah. Bahwa taruh bisa menyesal untuk memenuhi keinginan ibunya melihat dia berumah tangga dan memenang cucu. Tapi semua meninggal kenangan. Ini ibunya telah bercerai dengan peninggal ibunya. Bahwa taruh mengisi hari-harinya yang berburu. Dengan berburu Joko Taruk bisa mengubahkan kesemuanya. Suatu pagi hari Joko Taruk telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan sampai ia berjalan menuju hutan warna luasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan Joko Taruk banyak menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Hari sudah siang, tidak ada hewan lewat. Aku haus, aku mau air dulu. Tak lama kemudian Aku seperti mendengar suara. Mendengar seperti ada suara ada mungkin hanya bisa satu saja, ada mungkin ada berarti tapi jadi berada di hutan jalan hutan habisnya saja. Ada kunjung dari cantik yang sedang lagi menjangkau namanya cantik. Oh, ternyata kunjung dari tersebut adalah dari seluruh dari kayangan. Kalau aku ambil salah satu bedanya mungkin bisa jadikan istri. Dengan mediasi Joko Taruk berjalan mengambil dukungan dari ibu. Dia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari laki-laki itu semua rencananya akan biar. Joko Taruk memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Joko Taruk berburu-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba seorang dari bidadari itu berkata, "Ayo Cak, sore dapat beli kayangan sebelum sawit." teman-temannya yang lain membantu mencari baju yang lain. Karena mereka sia-sia karena baju yang lain sudah dibawa pulang Joko Taruk ke rumahnya. Akhirnya seorang bidadari berkata,
dari tadi perhatikan gerak-gerik Nawang dari bawah tersenyum senang. Akhirnya mimpiku terwujud. Joko Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambil ketika pulang tadi. Joko Tarub segera meletakkan baju yang dibawanya di atas sebuah batu besar. Saya berkata, Baik, bidadari, ini ada pakaian yang kamu butuhkan. Ambil dan pakailah. dari berganti hari bukan berganti bulan tak rasa rumah tangga Joko Tarub dan Nawang telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Joko Tarub namun istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Joko Tarub rasa sangat bahagia. Namun ada suatu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Setiap hari dimasak tapi pagi diluluk tidak berurat tapi malah bertambah. Mungkin aku tidak mengerti. Pada suatu pagi Nawang Wulan tidak mencuri ke sungai. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi yang saat itu berumur 1 tahun, Joko Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Mencoba masak satu bulan. Satu bulan itu ulang es Sumatera. Masak es kowe. Loh, kamu beras hiji, masa bener nampak masak beras hiji. Tanpa sadar Joko Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupakan pesan Nawang Wulan. Saat Joko Tarub masih dalam kebingungan, tiba-tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah menatap marah kepada suaminya. Sepurane aku nyesel. Sejak kejadian itu mulailah melihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal disaji dasar lumpur. Seperti biasa padi itu Nawang Wulan ke lumpur yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut karena penasaran. Nawang Wulan terus menarik benda itu. Jadi selama ini saya jumpa selendangku. Coba. Yang lagi aku yang kecewa kan? Tiba-tiba Joko Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamati saat Joko Tarub terpana beberapa saat kemudian dia mengenali ternyata Pukulan. Kok kayak gede kak selendang kami bidadari. Kasih apa nih? Kalau saya balik berarti rahasiaku terbuka nih. Jadi selama ini saya
ya ini pria terjadi. Setelah Joko Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Joko Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekam Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan. Ngisor, cowok-cowok ngisor di bawah. Nah, Sekian kami ucapkan terima kasih dari kelompok kami yang mempersembahkan Joko Tarub.